Koma adalah tingkatan paling dalam. Saat seseorang mengalami kehilangan kesadaran, pengidapnya tidak bisa memberikan respon terhadap lingkungan sekitar, tidak bisa melakukan gerakan, tidak bisa mengeluarkan bunyi, tidak bisa memberikan suara dalam pemilu, bahkan tidak bisa membuka matanya meski dicubit atau dikeleh ke teks sekalipun. Ingat, koma yang dimaksud di sini bukanlah tanda baca atau makanan khas Timur Tengah, apalagi anak buah kepercayaannya Kang Mus. Koma adalah suatu kondisi yang sangat serius, yang bisa membuat seseorang tidak sadar dalam waktu yang sangat panjang. Dan kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Victor, yang baru saja terbangun dari tidurnya setelah mimpi kotor. Ia langsung melihat suatu anomali aneh saat lantai dan langit-langit kamarnya mengalami pengeroposan dan pemulihan yang sangat tidak biasa, sehingga ia pun buru-buru keluar dari gedung apartemennya. Ya, alangkah terkejutnya Victor saat menyadari jika dunia tempatnya berada saat ini bukanlah dunia yang dia kenal selama ini. Layaknya mimpi, dunia yang dilihatnya tidak mematuhi hukum fisika dan gravitasi. Bahkan, ada seorang pria yang berjalan dengan tubuh separuh tanpa isi. Semua terlihat tidak lazim. Dan tiba-tiba, ya tepat saat ada makhluk aneh yang akan menyerangnya, muncullah 3 orang yang berhasil menyelamatkannya sehingga entah bagaimana caranya, mereka bisa melompat dari satu tempat ke tempat lain tanpa jeda. Hukum fisika nampaknya berjalan tidak sama seperti dunia nyata. Tapi gravitasi masih tetap ada. Meskipun sulit untuk memahaminya dengan nalar yang terbuka. Hurry! Dalam situasi terdesak itulah, salah satu penyintas bernama Pilot pun nekat mengorbankan dirinya dengan akan meledakkan dirinya sendiri dan setelah situasi dirasa sudah aman, Victor pun bertanya, tempat apa ini? Ada di mana dia sekarang? Salah satu penyintas bernama Fly pun menjelaskan jika dunia ini adalah dunianya orang-orang yang mengalami koma. Persis seperti dunia alam bawah sadar atau dimensi lain yang biasa kita sebut dengan dunia gaib. Tempat ini tidak terikat dengan hukum fisika. Semua hal yang Victor lihat di sini adalah kepingan atau puing-puing ingatan milik semua penderita koma yang berkumpul menjadi satu, membentuk sebuah tempat yang tak beraturan, tapi masih layak untuk ditinggal. Sosok yang menyerang Victor tadi, biasa mereka panggil dengan nama Reapers atau entitas ganas yang apabila Victor sampai dibunuh di dimensi ini, maka tubuh aslinya yang ada di dunia nyata pun bisa mengalami kritis, bahkan berujung kematian. Faktanya Reapers dulunya adalah manusia, tapi manusia yang sudah terlalu lama mengalami koma, atau dinyatakan meninggal dunia, sehingga bentukannya berubah menjadi seperti layaknya makhluk tak kasat mata, yang memang memiliki sifat dasar untuk hanya memangsa. Dia bernama Phantom, salah satu dari 3 penyintas yang mendapat tugas untuk membawa Victor menuju ke markas, di mana lokasinya sendiri berada tepat di sebelah atas. Namun mereka tidak perlu terbang seperti kupu-kupu kertas, karena di sana ada sebuah mobil bus bekas yang memiliki pintu atau portal yang bisa membawa mereka ke atas tanpa batas. Dan itu cukup membuat Victor merasa sedikit was-was. Setibanya di markas, kita akan langsung diperkenalkan dengan sang pemimpin kelompok bernama Ian, yang diyakini sebagai orang yang paling lama berada di dunia koma. Seperti yang sudah dijelaskan Fly tadi, dimensi ini tidak terikat dengan hukum alam atau gravitasi. Tapi alih-alih terjebak, nyatanya mereka masih perlu untuk tidur dan makan yang layak. Tapi setidaknya tak perlu bayar pajak. Satu lagi yang Victor perlu ketahui adalah semua orang yang terjebak di sini mengalami hilang ingatan. Itulah alasan kenapa Victor tidak ingat dengan siapa dirinya sebelum siuman. Entah apa profesi Victor di dunia nyata. Bagaimana dia bisa koma? Seperti apa saat ini dia di sana? Yang pasti Victor dianggap sebagai the one, alias orang terpilih yang dipercaya menjadi satu-satunya orang yang dapat menemukan sebuah tempat yang mampu menampung semua orang yang terjebak, sekaligus aman dari para Reapers galak yang sering datang secara mendadak. Saat sedang tidur itulah Victor bermimpi mengalami kecelakaan mobil dan dibawa ke sebuah bangunan seperti rumah sakit yang sepertinya itu adalah bagaimana awal mula-mula Victor bisa jatuh koma. Yang tepat saat dia siuman, Victor menemukan tembok kamarnya berlubang dengan sebuah bangunan rumah sakit yang persis sama seperti yang ada di dalam mimpinya. Yang jika Victor baru saja akan melangkahkan kakinya,
Muncullah si Phantom yang tepat waktu datang mencegahnya, karena ternyata lubang tersebut disebut sebagai lubang mimpi. Yang tercipta dari mimpi yang barusan Victor alami, yang barang siapa masuk ke sana tanpa pengetahuan yang mumpuni, niscaya orang tersebut akan terjebak di sana sampai mati. Keesokan paginya Victor diminta untuk keluar. Ia akan dites, apakah dirinya punya kekuatan yang di luar nalar, karena setiap orang yang ada di sini rata-rata punya kekuatan istimewa, contohnya Fly yang bisa menyembuhkan luka, Astronomer yang bisa menggambar peta dunia koma, Spirit yang mampu mendeteksi keberadaan Reaper di sekitarnya, dan Phantom sendiri punya kekuatan fisik di atas rata-rata. Dan berkali-kali Victor diberi tekanan. Ia tak kunjung mengeluarkan kekuatan. Sehingga ketika Victor dianggap tidak punya kekuatan istimewa, ia pun dinyatakan sebagai orang biasa dan tidak terlalu berguna, dan akan bergabung dengan kelompok para pekerja. I don't think we've had an architect here yet. Keep working, architect. Tak lama Yan pun datang menghampiri, mencoba membuat Victor tidak terlalu sakit hati. Yan mengatakan bahwa Victor hanya kurang motivasi, sehingga ia disarankan untuk ikut dalam sebuah ekspedisi. Victor akhirnya memberanikan diri, mengajukan dirinya untuk ikut dalam misi, di mana Phantom sebagai pemimpin misi pun memperingatkan jika misi ini teramat sangatlah berbahaya. Sehingga ia tidak akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa, yang karena saking inginnya Victor mengetahui apa kekuatan terpendamnya, ia pun setuju ikut tanpa banyak bertanya. Ekspedisi ini sendiri bertujuan untuk mencari bahan peledak, yang memang sangat dibutuhkan, untuk tetap melindungi kelompok mereka dari para Reavers yang sering datang mendadak. Kita bisa lihat bahwa ada beberapa jembatan yang menghubungkan markas ini dengan tempat lain, sehingga untuk mencegah para Reavers masuk tanpa izin, mereka biasanya menghancurkan jembatan tersebut, menggunakan bahan peledak berlusin-lusin, yang karena ini adalah dunia koma, dan jembatan tersebut akan pulih sendiri, seperti baru dibikin, maka perlu stok bahan peledak yang sangat banyak, untuk tetap menjaga keamanan, dan tetap terhindar dari adrenalin. Setibanya di lokasi, kapal setelah menjadi tempat disimpannya torpedo nuklir. Mereka harus menghadapi pasukan penjaga yang merupakan kepingan ingatan yang bertugas untuk melakukan blokir. Namun dengan kekuatan yang ada, tentulah mereka tidak perlu khawatir. Sehingga tanpa banyak pikir, Phantom dan kawan-kawan langsung melakukan serangan, yang membuat para penjaga menjadi kocar-kacir. Setelah berhasil melumpuhkan para penjaga, mereka semua langsung masuk ke dalam untuk mengambil bahan meledak yang ada, di mana Spirit yang bisa mendeteksi kemunculan para Reapers pun langsung merasakan adanya sinyal bahaya, sehingga mereka harus bergerak cepat sebelum Reapers tiba di sana. Tak ingin misi ini sia-sia, pekerja pun tetap melanjutkan pekerjaannya, sehingga dalam detik-detik krusial yang ada, Victor akhirnya berhasil memunculkan kemampuan terpendamnya ketika dia mampu menciptakan sebuah jembatan. Dan tiba-tiba, setibanya pulang kembali ke markas, Victor mendapat pujian dari Ian, termasuk dari seluruh anggota tim yang juga sama-sama sudah bekerja keras, mendengar jika Victor bisa menciptakan jembatan dengan menggunakan kekuatan pikiran. Ian tiba-tiba terpikir sebuah gagasan-gagasan yang mungkin akan menjadi solusi untuk mereka bisa selalu tetap aman, yaitu menciptakan sebuah kota atau bangunan-bangunan yang tidak memiliki jembatan, tidak terhubung dengan tempat lain yang memungkinkan para Reavers datang gerombolan, sehingga persis seperti yang ia ramalkan. Victor adalah orang terpilih yang datang dengan membawa sebuah harapan. Ketika semua orang sedang istirahat, Victor yang merasa terbebani tanggung jawab pun melakukan latihan untuk mengembangkan bakat yang tepat. Saat Victor berhasil menciptakan gedung kecil sebagai prototipe, muncullah Fly yang datang untuk melihat. Ia seolah tidak asing dengan bentuk bangunan tersebut, seakan pernah melihatnya entah di mana. Itu pun sama dengan lubang mimpinya. Fly mengaku juga memiliki mimpi yang nyaris sama, sehingga memunculkan sebuah teori. Jangan-jangan keduanya memang selalu sudah saling mengenal sebelumnya. Tepat di kejauhan, ada Phantom yang terus mengawasi, tidak terima wanita yang disukainya seolah Victor dekati. Hingga Phantom merasa sakit hati dan mulai kehilangan simpati.
Keesokan harinya, Ian dan semua penyintas pun berbondong-bondong pergi ke lokasi yang akan menjadi tempat dibangunnya kota baru, di mana hal tak terduga terjadi ketika para Rivers muncul untuk memburu, yang ternyata semua ini adalah ulah dari si Phantom yang termakan api cemburu, yang menggunakan sensor pemicu untuk mengundang para serdadu. Alih-alih hanya mencelakai Victor, insiden ini justru malah mencelakai banyak orang, akibat dari tindakannya yang teledor. Now what you think? Dan ya, tangan kiri Phantom pun berubah menjadi seperti Reapers, yang ternyata luka pada tangannya mengalami infeksi, dan perlahan merubahnya menjadi sosok monster, yang karena semuanya sudah terlanjur. Phantom pun memilih untuk kabur, karena tidak mungkin bisa untuk kembali ikut dan berbaur. Saat sedang lari dari kejaran di pos itulah, Victor tiba-tiba merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya dan... Ya, untuk pertama kalinya, Victor terbangun dari koma. Dan hal pertama yang ia lihat adalah foto-foto Mesir kuno yang terpajang di dinding. Ingatannya pun kembali normal meski masih buffering. Ia mulai bisa mengingat siapa dirinya sebelum terbaring, termasuk kejadian terakhir sebelum koma, dan berada dalam situasi genting. Dan Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui jika Fly ternyata adalah istrinya Victor. Mereka mengalami koma akibat kecelakaan mobil, yang tepat di hari yang sama. Sebelum mengalami kecelakaan, kita akan diperlihatkan awal-muawal semuanya bisa terjadi. Ternyata di dunia nyata, Victor adalah seorang arsitek yang tidak terlalu dikenal. Tapi desainnya tidak abal-abal. Hal itulah yang membuatnya diundang oleh seorang pemimpin agama baru, semacam sekte atau kepala kepercayaan buatan, yang ternyata pemimpinnya tidak lain dan tidak bukan adalah Ian, yang juga menjadi pemimpin kelompok penyintas dunia koma. Ian adalah seorang dokter yang tak sengaja menemukan dimensi lain yang disebut sebagai dunia koma, dunia yang menurutnya lebih baik dari dunia nyata. Di sana mereka tidak perlu capek kerja, bayar pajak untuk mengisi kantong pejabat yang sudah kaya, mengisi token listrik yang sudah hampir kehabisan daya, bayar cicilan per bulan yang semakin lama semakin berbunga. Di sana di dunia koma, mereka adalah manusia merdeka. Semua setara. Status sosial pun tidak dibeda-beda. Semua sama manusialah yang membeda-beda. Di sana, manusia tidak akan lagi mengejar kursi kekuasaan yang sama, saling sikut demi terpilih untuk menjadi yang berkuasa, yang pada akhirnya menjadi penyebab rusaknya suasana. And I found an artist with a singular memory and an Eksperimen ini bukanlah tanpa dasar. Peradaban Mesir kuno nyatanya sudah lebih dulu memahami konsep dunia koma sesuai yang tertera pada foto dan gambar. Teknologi pengobatan modernlah yang justru telah merusaknya, menciptakan para Rivers yang tidak terkendali, dan menebar teror di mana-mana. Dan alangkah terkejutnya Victor waktu itu saat melihat ada banyak sekali pasien koma di tempat ini. Ian sengaja mengumpulkan mereka. Bahkan Phantom yang terkenal pandai berkelahi dan memiliki fisik bagus pun nyatanya adalah orang cacat yang kehilangan sebagian anggota tubuhnya, dan dia lebih nyaman hidup di dalam dunia koma. Sebagai orang yang punya peran penting dan dihormati oleh semua orang. dreams? It's impossible to explain. Would you... Dan tujuan daripada Ian mengundang Victor ke sini adalah untuk mengajaknya masuk ke dalam dunia koma, yang dengan profesinya sebagai arsitek, tentulah tak sulit bagi Victor untuk menciptakan sebuah kota megah. Rencana membangun peradaban baru dalam dunia tak kasat mata, menjadikan ia sebagai dewa yang akan memimpin umat manusia menuju dunia penuh tipu daya. Satu lagi Ian menjelaskan bahwa 1 hari di dunia kita sama dengan 100 hari di dunia koma. Sehingga Victor tidak perlu khawatir masalah waktu yang akan ia habiskan di sana, karena Ian memang tidak berniat memaksa Victor tinggal di sana selamanya. Jika Victor sudah selesai menciptakan kota yang diinginkannya, maka Ian akan segera memulangkannya. Dengar penjelasan Ian yang di luar nalar dan semakin tidak masuk akal membuat Victor menjadi ketakutan, terlepas dari benar atau tidaknya dimensi tersebut. Yang jelas yang dia lihat sekarang adalah para pasien koma yang dijadikan objek percobaan, yang bahkan praktek dan perizinannya saja masih dipertanyakan. Sehingga daripada terlibat lebih jauh dalam proyek ini, Victor memilih untuk kabur bersama Fly istrinya. Tapi tiba-tiba, ya mereka mengalami kecelakaan mobil, tepat di kawasan yang semasih dekat dengan rumah sakit, sehingga Ian buru-buru membawa mereka berdua ke ruang perawatan. Dan itulah awal-muawal mereka bisa masuk ke dalam dunia koma. She was put in a coma just a couple of hours before you.
Setelah mengingat semuanya, Victor pun melihat ke arah Fly, istrinya yang masih terbaring koma. Ian yang baru siuman pun menjelaskan bahwa Fly dimasukkan ke dalam keadaan koma beberapa jam sebelum Victor. Tapi baginya sudah berbulan-bulan. Sehingga itulah alasan kenapa Fly ada di sana lebih dulu. Her brain is dead. Where did you leave her? In the field? Tak ingin buang waktu dengan basa-basi, Ian langsung meminta Victor kembali ke dunia koma. Buatkan kota sesuai desain buatannya. Karena jika Victor menolak, maka Ian tidak akan segan-segan mencabut mesin penopang hidup istrinya sehingga Victor tidak memiliki pilihan lain selain menuruti kemauannya. Untuk menambah kemampuan spesialnya di alam koma, Victor disuntik zat stimulan, sejenis doping untuk memicu saraf-saraf otaknya, supaya bisa bekerja lebih cepat, yang ketika mesin penopang kehidupan mulai dinyalakan. Victor langsung masuk ke dalam keadaan koma dan Victor terbangun di kamar apartemennya yang ada di awal. Yang berkat zat stimulan yang sudah disuntikan, ia dapat menciptakan jembatan panjang yang mengarah langsung ke lokasi tempat Fly dan kawan-kawan sedang kesulitan. Tak lama muncullah Ian yang baru masuk ke dalam dunia koma. Tak ingin buang waktu, Victor langsung menciptakan kota sesuai desainnya, yang dengan imajinasi dan ingatan seorang arsitek. Tak sulit bagi Victor menciptakan bangunan-bangunan tinggi dengan begitu detail dan terperinci. Setelah kota gaib selesai dibuat, kini Ian mulai menunjukkan watak aslinya ketika dia tidak bisa membiarkan satupun dari mereka semua tetap hidup. Semua yang ada di sini adalah saksi-saksi yang suatu hari nanti bisa saja buka mulut dan menjadi benci. Sehingga sebelum masuk ke dalam dunia koma, Ian rupa-rupanya sudah menyuruh anak buahnya untuk mematikan alat penopang kehidupan mereka semua. Sehingga tinggal menunggu waktu saja. Siapa yang akan duluan menemui ajalnya? Stay here! Tak ingin mati sia-sia, Victor dan Fly yang dibantu astronomer pun segera pergi meninggalkan tempat ini. Astronomer memiliki sebuah teori bahwa lubang mimpi mungkin menjadi satu-satunya solusi, alih-alih menjadi tempat yang paling terlarang didatangi. Mungkin saja itu adalah tempat menuju jalan keluar yang paling alami yang setibanya mereka di sana. Ternyata benar, lubang mimpi berisikan kepingan dunia nyata yang terbawa ke alam bawah sadar, sehingga mereka hanya tinggal mencari titik yang bisa dijadikan pintu keluar. Tibalah mereka di lokasi yang mirip seperti bangunan Mesir, persis seperti foto-foto peradaban Mesir kuno, yang menjadi objek atau sesuatu yang pertama kali dilihat Victor sebelum dan sesudah masuk ke dunia koma, sehingga bisa disimpulkan jika inilah pintu keluarnya. Inilah satu-satunya cara Victor bisa sadar dari keadaan komanya. Namun masalahnya, tepat saat si astronomer lenyap, muncullah Ian yang datang menyusul sehingga Of course you got it right, young. Victor dan Ian sempat adu kemampuan. Namun Ian yang dosis stimulannya lebih tinggi pun dengan mudah bisa menghancurkan setiap kreasi yang Victor ciptakan. Ya tepat saat Ian akan membunuhnya tiba-tiba. Ya, muncullah sosok Reverse yang ternyata adalah Phantom. Meski bentuknya sudah beda, tapi ingatannya masih tetap sama. Sehingga Victor dan Fly pun bisa kembali masuk ke tubuh aslinya dan melanjutkan hidupnya di dunia nyata. Karena Ian dibunuh oleh Phantom, maka tubuh aslinya di dunia nyata pun mengalami kritis, di mana Victor dan Fly pun bisa melenggang pergi tanpa hambatan setelah para karyawan lebih fokus kepada Ian yang sedang sekarat. Beberapa waktu berlalu, Victor dan Fly terlihat sudah kembali ke kehidupan mereka, dengan Victor yang tetap dengan pekerjaannya sebagai arsitek, yang tidak terlalu menghasilkan. Bahkan kebutuhan bulanan seperti beras, listrik, pembayaran langganan Netflix, wifi, air galon, tabung gas sampai ke udut-udut sekalipun. Tetap selalu Fly lah yang diandalkan. Tak lama muncullah berita di TV yang membahas tentang sekte baru buatan Ian, yang berhasil menang di persidangan setelah praktik penelitian dunia komanya mendapat izin resmi. Dan nampaknya semakin banyak saja pengikut yang tertarik dengan sekte baru buatannya. Yang menarik adalah yang sebenarnya bisa saja mengembangkan proyek ini tanpa embel-embel sekte atau kepercayaan, karena memang proyek dunia koma ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama atau kepercayaan. Namun masalahnya Ian membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk mengembangkan proyek ini menjadi lebih besar. Dan cara
paling cepat dan paling mudah untuk mendapatkan uang adalah dengan menggunakan embel-embel agama. Rekrut pengikut sebanyak mungkin. Buat mereka percaya bahwa harta yang mereka miliki tidak berharga, sehingga semakin banyak pengikut yang kena kibul, semakin banyak pula lah uang yang terkumpul. Tamat. Ending yang cukup membagongkan.